Aduh, ini kayak artis saya. Baik, saudara. Terima kasih untuk Pak Nik yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi firman Tuhan pada saat ini, saudaraku. Saudara, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita beristirahat di dalam kesetiaan Tuhan. Amin. Setiap kita, saudaraku, memiliki banyak hal, tuntutan-tuntutan di hati kita, harapan-harapan yang kadangkala itu tidak seperti yang kita harapkan. Akhirnya, saudaraku, kita menjadi bimbang dan jiwa kita kerap kali tidak bisa beristirahat, saudara. Kita gak bisa tinggal tenang di dalam banyak hal ketika segala sesuatu tidak seperti yang kita harapkan. Saudara tahu ya, di Indonesia saat ini, saudaraku, sedang ribut, sedang banyak hal terjadi. Saya bicara tentang bangsa kita ya, bangsa Indonesia, saudaraku. Belakangan, saudaraku, ada namanya TAPERA, saudara tahu ya, Tabungan Perumahan Rakyat. Nah, saudara, jadi semua PNS itu gajinya dipotong 3%, saudaraku. Jadi pendapatannya tiap bulan itu harus dipotong 3%. Saudara sampai pensiun. Untuk apa? Katanya menabung buat rumah masa depan mereka. Padahal mereka semua sudah punya rumah toh, saudara. Tapi itu peraturan pemerintah. Jadi banyak saudaraku yang demo, saudaraku. Tapi pemerintah bilang kan pemerintah subsidi, tapi cuma 0,5%, saudara. Makasih Pak. Makasih Pak Agus. Cuma 0,5%. Jadi 2,5% itu ya harus dipotong dari pendapatan mereka. Nah, belum selesai itu, saudaraku, udah ribut, saudaraku. Ini PPN mau naik lagi. Pajak pendapatan naik, saudaraku, dari 10% jadi 12%. Waduh, saudara, dipotong lagi, saudaraku. Jadi tiap bulan mereka harus kena pajak, saudaraku, dan TAPERA khususnya untuk PNS itu sampai dengan 5%. Nah, ini terjadi demo di mana-mana, saudaraku. Pak Prabowo, saudaraku, lagi kerja keras, ya, Menteri Keuangan juga, saudaraku, lagi kerja keras. Tapi mereka katakan tahun ini 2024 tidak diperlakukan. Tapi bukan berarti itu tidak akan dilakukan di tahun berikutnya. Ini cuma ditunda katanya, saudara. Nah, saudara, dan saat ini saudaraku Indonesia itu sedang mengalami deflasi ya, saudaraku. Bukan inflasi. Inflasi itu harga naik, saudara. Tapi kita sedang mengalami deflasi. Harga pada turun semuanya, rumah turun, saudaraku. Dan itu bukan cuma, saudaraku, rumah, barang-barang mewah dan banyak hal, saudaraku, sedang mengalami penurunan tajam. Tapi gak ada yang beli. Daya beli masyarakat turun tajam, saudaraku. Dan orang-orang miskin di Indonesia itu makin bertambah. Yang selama ini, saudaraku, ya, mereka yang katanya kelas menengah itu sudah menuju ke miskin, saudara. Banyak pabrik-pabrik juga khususnya garment di Indonesia itu tutup loh, saudara. Pemutusan hubungan kerja dari pabrik-pabrik dan banyak pabrik-pabrik yang lain, saudaraku, itu pada tutup. Alfamart itu, saudaraku, kalau enggak salah lebih kurang hampir 10 gerainya itu, begitu banyak ya gerai Alfamart itu ditutup, saudara, di Indonesia. Kita sedang mengalami masa-masa sulit, saudaraku. Bahkan, saudaraku, menurut BPS ya, Badan Pusat Statistik di Indonesia, itu diperkirakan lebih kurang 10 juta atau 22,25% penduduk Indonesia itu berusia 15 sampai 24 tahun, itu usia yang produktif. Itu not in employment, not in education, dan tidak ada training. Jadi
mereka ini dalam keadaan kondisi pengangguran benar-benar, saudara. Berapa persen, saudaraku? 22,25%. Itu menurut data apa, saudaraku? Pusat statistik kita. Padahal, saudaraku, Indonesia pada saat ini sedang mengalami kelimpahan demografi, saudaraku ya. Banyak orang-orang muda, orang-orang tua yang sudah pensiun diganti dengan orang-orang muda. Tapi orang-orang mudanya, saudaraku, mereka banyak nggak bekerja. Gen Z itu banyak yang nganggur. 10 juta orang sedang mengalami masa-masa sulit di Indonesia. Saudara di sini mungkin merasa bersyukur ya, saudaraku. Untung kemarin tuh keluar dari Indonesia, begitu Bapak Ibu. Saudaraku, untung selamat ya, nggak ada di Indonesia gitu, saudaraku ya. Tapi saya ingin ingatkan kita semua, seberapa hebat pun para ekonom dunia yang berupaya menyelamatkan negaranya, tapi Matius 24 ayat 7 itu pasti terjadi. Apa isinya, saudaraku? Bahwa kamu akan dengar apa? Deru perang di mana-mana. Kerajaan akan bangkit kepada kerajaan yang lain, saudaraku. Dan ada akan kelaparan di bumi. Gempa bumi akan semakin sering didengar. Dan secupak gandum itu harganya sedinar. Ini pasti digenapi, saudaraku. Akan ada banyak kesusahan di masa yang ke depan. Sehebat apapun ekonom dunia, saudaraku merencanakan strategi, saudaraku, untuk kita bisa menghindar semua itu. Tapi firman Tuhan harus digenapi. Saudara yang kekasih, dan kita sudah melihat betapa mengerikannya moral-moral bangsa kita. Moral bahkan negara-negara maju saat ini. Tapi luar biasanya yang saya lihat di Indonesia, meskipun begitu bangsa Indonesia itu happy loh, saudara. Coba lihat komen-komennya, saudaraku. Waduh, saudara ya, komennya heboh, saudaraku, happy. Nah, di negara maju, saudaraku, justru yang terbanyak itu adalah penyakit kesepian, stres, depresi, pengen bunuh diri gitu loh, saudara. Di Indonesia, saudara nggak kerja 3 bulan masih bisa makan. Pergi ke neneknya, pergi ke pamannya, betul nggak, saudaraku? Semua kasih makan loh, saudara. Di look after lagi sama neneknya, saudaraku. Bener. Jadi saudara yang kekasih, tapi kita mau belajar supaya hati kita nggak boleh gelisah. Amin, saudaraku. Kita perlu belajar beristirahat. Jiwa kita perlu meletakkan semuanya kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, hari ini kita mau belajar bagaimana jiwa kita boleh beristirahat di dalam Tuhan. Yaitu dengan mengenal kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan terhadap janjinya itu akan membuat jiwa kita akan tentram. Bisa beristirahat. Kita gak bisa menggantungkan harapan kita kepada anak kita. Satu kali anak kita akan menikah dan dia punya rumah tangga sendiri. Anak yang kita kasihi, saudaraku, anak yang kita cintai, dia akan buat keputusannya sendiri. Kita gak bisa kecewa, saudaraku. Satu kali banyak harapan-harapan kita, saudaraku, enggak seperti yang kita harapkan, saudaraku. Enggak seperti, bahkan sebaik apapun kita sudah merencanakannya. Bisa semuanya itu meleset, saudaraku. Saudara, tapi jiwa kita harus bisa beristirahat di dalam kesetiaan Tuhan. Amin, saudaraku. Satu ayat mau kita buka, Mazmur 91 ayat yang keempat. Dikatakan apa? Ayo Bapak Ibu kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara, satu kali tahun 2019 ketika dokter memvonis saya kanker, saudaraku, breast cancer. Waktu itu saudaraku,
jujur ada kekhawatiran, nggak bisa tidur saudaraku ya. Saya harus berhadapan nanti apakah dengan kemoterapi saudaraku dan lain sebagainya. Tapi satu orang jemaat mengirim ayat firman Tuhan ini. Saya baca berulang-ulang ayat firman ini yang sudah berulang kali saya khotbahkan. Firman ini saudaraku yang menguatkan saya. Kesetiaan Tuhan itulah yang menjadi perisai saya. Kesetiaan Tuhan itulah yang menjadi pagar tembok bagi saya. Tidak seperti yang saya harapkan. Saya protes dong sama Tuhan. Tuhan, saya kan melayani Tuhan. Saya membuat sekolah untuk orang-orang miskin Tuhan. Dari TK, SD, SMP semua mereka tuh biaya dari awal tuh gratis. Saya sekolahkan mereka Tuhan. Guru-guru saya ambil dari jemaat supaya mereka juga bisa punya pekerjaan. Kok upahnya begini nih Tuhan? Saya bukan cuma melayani itu, saya melayani banyak orang di desa-desa. Upah saya, kok saya sakit kanker? Enggak seperti yang saya harapkan saudaraku. Tidak seperti apa yang saya pikirkan. Tapi saya ingat kesetiaan Tuhan. Tuhan kalau sudah berjanji, dia pasti pegang perjanjiannya. Amin saudaraku. Nah lalu bagaimana caranya saya bisa pegang hati, saya bisa teguh, saya bisa kuat, saya bisa peluk firman itu dalam diri saya. Kita perlu belajar ada 3 hal saudaraku, prinsip-prinsip kesetiaan Tuhan. Yang pertama, kesetiaan Tuhan itu teruji. Bahkan ketika kita gagal setia kepada janji kita sendiri. Amin. Kesetiaan Tuhan itu teruji walaupun saudaraku kita gagal setia. Kita lihat 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan begini. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena apa? Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Nah, kesetiaan Tuhan itu tidak tergoyahkan. Bahkan ketika kita gagal untuk setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak dapat, karena Allah itu tidak bisa mengubah karakternya yang setia. Karena kesetiaan Allah itu berasal dari dirinya sendiri. Dan Tuhan tidak akan mungkin menentang dirinya sendiri. Itu maksud ayat firman Tuhan ini. Jadi yang pertama kita harus ingat bahwa Allah itu tidak pernah gagal dengan kesetiaannya. Hubungan kita dengan Allah itu enggak bergantung kepada tindakan saya. Tidak bergantung kepada kesetiaan saya kepada Tuhan. Enggak. Hubungan kita yang harus kita ingat adalah saudaraku. Yang benar adalah bahwa Allah itu setia dan sayalah yang menjauhi Allah. Jadi Allah bukan melihat begini, oh ini gak setia, terus Allah menutup hatinya, dia jauh. Enggak saudaraku, Allah tetap dengan kesetiaannya. Sayalah yang bergerak menjauhi Tuhan. Jadi ketika saya menyadari bahwa saya gagal, saya berdosa, saya melakukan hal yang melawan firman Tuhan, saya berbalik kepada Tuhan. Saya menjumpai Allah tetap dengan kesetiaannya. Tuhan tidak berubah saudaraku. Itu sebabnya hubungan kita yang pertama didasarkan dari situ dulu. Jadi hubungan saya dengan Allah tidak didasarkan oleh tindakan saya. Tidak didasarkan oleh kegagalan saya. Tidak didasarkan oleh ketidaksetiaan saya. Tapi saudara yang kekasih, hubungan saya didasarkan oleh kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena firman Tuhan katakan kalau bahkan kita tidak setia, dia tetap setia karena dia gak bisa menyangkal dirinya sendiri. Nah saudara, manusia itu rentan ya dengan ketidaksetiaan, dengan kesetiaan. Gampang berubah saudaraku antara perkataan dengan apa? Dengan tindakannya. Saudara, gampang sekali suami istri bisa berubah, saudaraku, teman, keluarga, sahabat karib. Waduh,
gampang berubah. Nggak bisa dipegang saudaraku. Amsal 20 ayat 6 dikatakan begini. Banyak orang menyebut apa? Diri baik hati. Tapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Betul nggak saudara? Jadi artinya orang baik banyak saudaraku. Tapi orang setia ternyata jarang kata Alkitab saudara. Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Jadi kalau Bapak Ibu punya suami atau punya istri yang setia, waduh luar biasa saudara. Ya, mengucap syukur. Amin saudara. Nah ujian dari kesetiaan saudaraku adalah apa saudaraku? Kesulitan dan bukan kesulitan dan penderitaan. Kesulitan dan kelimpahan. Bukan cuma waktu sulit, waktu limpah juga banyak orang gak setia saudaraku. Jadi dalam segala musim hidup kita saudaraku, apakah kita sedang menderita dalam keadaan tertekan saudaraku, atau tiba-tiba Tuhan angkat kita ke posisi yang tertentu saudaraku, diberkati, orang bisa berubah menjadi tidak setia saudaraku. Jadi ujian kesetiaan kita itu adalah pada waktu apa saudaraku? Ya pada waktu penderitaan, tekanan, dan pada waktu kelimpahan. Coba Petrus saudaraku. Kapan dia saudaraku menyangkal Yesus? Pada waktu seorang anak kecil loh saudaraku. Yang ngomong ini kan termasuk salah satu bagian daripada orang itu. Betul gak saudaraku? Anak perempuan kecil aja ngomong tuh kepada Petrus. Padahal sebelumnya, satu hari sebelumnya dia berkata apa? Sekalipun mereka semua ini meninggalkan aku, meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Tapi setelah itu apa? Petrus saudaraku beralih. Karena apa? Tekanan. Dalam keadaan tertekan saudaraku. Kita ditantang saudaraku. Petrus ditantang. Untuk apa? Setia kepada janjinya atau tidak. Nah saudara. Walaupun Petrus meninggalkan Yesus saudara. Tapi Yesus tetap setia dengan janjinya. Ketika Petrus berbalik kepada Tuhan. Mengarahkan wajahnya kepada Yesus. Yesus tetap ada di sana. Yesus bahkan memberi kesempatan kepada Petrus untuk melayani Tuhan. Bagi saya sesuatu hal yang luar biasa itu tuh saudara. Sesuatu hal yang amazing. Nah saudara kita lihat dulu ya. Raja Uzia dalam 2 Tawarikh 26 ayat 3 sampai 5. 2 Tawarikh 26 ayat 3 sampai 5 dan ayat 16 nanti saya akan bacakan. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ini Raja Uzia berumur 16 tahun dan diangkat jadi raja saudaraku. Dan saudaraku sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Zakaria, Nabi Allah saudaraku. Saudaraku supaya takut akan Tuhan dan Raja Uzia itu benar-benar taat dan setia. Dan firman Tuhan ini katakan selama ia cari Tuhan, Allah buat segala usahanya berhasil. Ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara, ayat 16 ini mengatakan setelah Raja Uzia, saudaraku, kalau nanti saudara baca di dalam 2 Tawarikh, dia diberkati Tuhan, armada perangnya hebat luar biasa, kekayaannya berlimpah, saudara.
Tuhan benar-benar menganugerahkan dia berkat yang luar biasa. Tetapi ketika Raja Uzia sudah semakin kuat, firman ini katakan saudaraku, ia berubah. Dia berubah, tidak setia kepada Tuhan. Betapa banyaknya kekristenan yang begitu saudaraku. Waktu ini di Indo kita berdoa untuk pekerjaan saudaraku, kita bisa puasa loh saudara. Tiap minggu gak menjadi suatu hal yang susah kita untuk ibadah saudaraku. Jalan juga gak apa-apa karena gak punya duit saudaraku. Tapi begitu dilimpahi Tuhan pekerjaan saudaraku di tempat ini. Saya bukan sedang menyindir saudaraku, tapi menyinggung gitu loh saudara. Banyak saudaraku gak setia saudara. Tuhan udah berkati. Tuhan udah kasih anugerah yang luar biasa. Tuhan bukakan jalan-jalan yang selama ini tertutup bagi kita. Raja Uzia, pada waktu kelimpahan, pada waktu diberkati, justru dia berubah. Jadi tidak setia. Jadi ujian kesetiaan kita bukan cuma pada waktu penderitaan, tapi juga pada waktu kita diberkati. Jadi dasar kesetiaan kita bukan diri kita, bukan tekad kita. Atau saudara lihat kasihan lihat orang lain, saudara katakan saya mau setia. Atau saudaraku karena saudara takut, saudara katakan aku bertekad untuk setia. Atau saudara punya pengalaman masa lalu, saudara-saudara akhirnya saudara janji saya mau setia. Saudara itu boleh-boleh saja, tapi saya mau katakan itu rapuh saudara. Nah, kesetiaan kita harus diproduksi dari iman. Amin. Imanlah yang memproduksi kesetiaan. Segala sesuatu bisa berubah, tapi kalau saudara punya iman kepada Tuhan, kepada kebenaran, segala sesuatu bisa goyah saudaraku. Tapi kalau saudara memiliki iman yang kuat terhadap firman, saudara akan teguh dan saudara akan tetap setia. Amin. Saudara, iman itu lahir dari mana saudaraku? Dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi tiap hari saudaraku setia. Saudaraku, mungkin satu ayat saja. Jadi kami punya saat teduh saudaraku di Medan. Ya, kita sudah lakukan hampir mau 3 tahun ini saudaraku. Tiap jam 5 pagi hari kita ada Zoom saat teduh pagi hari. Jadi seluruh jemaat saudara yang kekasih kita umumkan untuk bisa ikut Zoom saat teduh pagi hari saudara jam 5 pagi. Itu 90 sampai 100 orang kita selalu Zoom pagi hari. Yang bagi firman itu kita berdua saudaraku. Satu ayat aja dari kitab Amsal. Gak habis-habis nih saudara. Udah hampir 3 tahun. Satu ayat aja saudaraku. Saudara selama setengah jam kita sampaikan kepada mereka. Untuk bekal 1 hari gitu saudaraku. Besok 1 ayat lagi saudaraku. Jadi itu memacu saya sendiri secara pribadi. Tiap hari saya merenungkan 1 ayat firman Tuhan untuk diri saya sendiri. Saya bilang sama Pak Esron, Pak firman itu saya makan untuk saya dulu. Baru saya bagi ke orang lain. Jadi kadang-kala tiap hari saya merenungkan, saya punya aktivitas dan sebagainya. Saya renungkan 1 ayat firman Tuhan itu. Kaya rasanya saudaraku. Kenyang rasanya saudaraku. Dan tanpa saya sadari iman saya semakin kuat. Tumbuh. Banyak hal-hal tidak seperti apa yang saya harapkan. Tapi begitu iman saya kuat, saya akan setia. Saudara, kesetiaan itu harus diproduksi dari iman kita. Amin saudara. Dan yang berikutnya adalah pengalaman-pengalaman saudara. Itu menjadi sesuatu hal yang kuat setiap kali saudara goyah. Saudara harus mengingat kembali saudara yang kekasih. Perjalanan dan pengalaman pribadi saudara dengan Kristus.
Waktu-waktu tertentu Tuhan menolong saudara. Waktu-waktu tertentu Tuhan buka jalan buat saudara. Saudara biarkan itu saudaraku mengalir di imajinasi dan pikiran kita. Itu membuat kita kuat saudaraku. Amin. Nah, jadi kesetiaan Tuhan itu gak bisa dibatalkan oleh ketidaksetiaan kita. Roma 3 ayat 3-4 dikatakan begini. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah. Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Jadi jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Jawabannya apa? Sekali-kali tidak. Saudara yang kekasih, ini hal yang pertama. Saudara, kita bisa tentram hati kita, jiwa kita, karena kita tahu Tuhan akan menepati setiap janjinya. Tuhan akan menggenapi apa yang Dia katakan. Saudara, bergantung kepada iman saya. Ketika saya percaya dengan iman yang teguh kepada Allah, bahwa janjinya itu pasti akan ada batas waktu tertentu, Dia pasti digenapi. Amin. Saya sedang jalan saudaraku, tapi akan ada batas waktu tertentu, Tuhan akan pasti genapi. Hati saya tenang, hati saya lega saudaraku. Tuhan gak pernah berdusta. Itu yang membuat saya tenang. Saya bersyukur saudara yang kekasih, Sydney bagi kami itu sesuatu hal yang bukan cuma indah saudaraku. Tapi Tuhan berkarya banyak buat anak-anak kami. Hubungan kami dengan anak-anak banyak diperbaharui. Anak-anak kami banyak mengalami perubahan. Saudara yang kekasih, bagi kami Sydney itu adalah tempat yang spesial yang Tuhan berikan bagi kami saudaraku. Walaupun kami di Indonesia, tapi ini tempat bagi kami itu adalah sesuatu hal di mana Tuhan bekerja banyak buat kami sekeluarga, buat anak-anak kami. Saudara yang kekasih, Dia melakukan kesetiaannya di tempat ini bagi kami secara pribadi. Yang kedua, saudaraku, karena kita bisa tidur tenang, saudaraku, jiwa kita bisa tentram. Yang kedua, dasar dari kesetiaan Tuhan adalah kesetiaan Tuhan itu berjalan di depan keadilan dan hukum. Mazmur 89 ayat 14 dikatakan begini. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Righteousness and justice are the foundations of your throne. Steadfast love and faithfulness go before you. Jadi saudara, jelas firman Tuhan ini katakan bahwa keadilan dan hukum itu adalah tumpuan otoritas Allah. Tumpuan tahta Tuhan. Tapi kasih dan kesetiaan Tuhan itu berjalan di depannya. Jadi pemerintahan Tuhan itu didasarkan kepada kebenaran dan keadilan. Tuhan tahu apa yang benar. Dia melihat apa yang benar. Dia melakukan apa yang benar. Keputusannya selalu berdasarkan kebenaran dan penghakimannya adalah adil. Semua keputusannya itu tidak ada satu pun yang bisa dibatalkan oleh manusia, oleh apapun. Tapi itu bukan berjalan di depan. Dia pijakannya, dasarnya adalah keadilan dan hukum. Tapi yang berjalan di depan itu adalah apa, saudaraku? Kasih dan kesetiaan. Artinya apa? Kasih dan kesetiaan Tuhanlah yang berjalan di depan. Artinya bahwa ada rahmat Allah di depan. Ada pengampunan Tuhan di depan. Ada belas kasihan Tuhan di depan. Ada kebaikan dan penerimaan Tuhan di depan, saudaraku. Nah, saudara yang kekasih, kalau Tuhan kita, saudaraku, berjalan di dalam keadilan dan hukum dan keadilan itu berjalan di depan,
maka Tuhan akan memandang kita itu benar atau salah sesuai hukum. Dia akan melihat segala sesuatu benar atau salah sesuai dengan hukum. Tapi hubungan kita dengan Allah, saudara yang kekasih, yang pertama adalah kasih dan kesetiaan itu berjalan di depan, saudaraku. Kadang-kadang terlalu berat, terlalu salah, terlalu ceroboh keputusan-keputusan yang kita ambil. Setiap kali kita, saudara, setiap kita punya pengalaman gagal mengambil keputusan. Kita salah mengambil keputusan. Banyak pengalaman kita, saudaraku, termasuk saya. Dan kadang-kala itu menentang firman Tuhan. Tapi kasih dan rahmat Tuhan dikatakan, saudaraku, kasih dan kesetiaan Tuhanlah yang berjalan di depan Tuhan. Itulah yang menjadi dasar hubungan kita dengan Allah. Amin, saudara. Jadi ketika kita gagal, ketika kita salah mengambil keputusan, ingat, saudaraku, kasih dan kesetiaan Tuhan itu ada di depan kita. Amin. Saudara, dulu saya berpikir bahwa kasih Allah pada saya itu didasarkan oleh perbuatan-perbuatan saya. Saya gemar melakukan hal-hal rohani. Saya berpikir pastilah Tuhan senang. Seminggu sekali saya puasa, saudaraku. Tiap hari saya bisa doa, saudaraku, 3-4 jam. Bener loh, saudaraku. Tanya aja sama Pak Esron. Ya, saudaraku, saya puasa, saya doa bisa-bisa. Dan kalau saya bersalah, saya berdosa, saudaraku. Saudara, saya mau datang kepada Tuhan itu takut. Saya merasa bahwa saya nggak aman. Kenapa? Saya pastilah berpikir, saudaraku, Tuhan nggak terima saya. Kenapa? Saya salah sih, saya berbuat dosa sih, saya bodoh sih. Saya nggak aman, saudara, nggak nyaman datang kepada Tuhan dengan merdeka, saudaraku. Saya harus berbuat sesuatu dulu. Jadi saya bisa puasa 4 hari loh, saudara, supaya saya merasa, saudaraku, saya diterima. Karena itulah yang ada dalam pikiran saya. Dengan cara itu juga saya dibesarkan, saudara. Saya diterima ketika saya melakukan hal-hal yang baik saja. Papa saya akan senang, senyum, saudaraku, ketika segala sesuatunya dia pastikan itu berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Tapi begitu saya merusak rencananya, saudaraku, waduh, saya takut, saudaraku. Takut saya harus melakukan sesuatu supaya saya bisa datang itu nyaman, enak gitu loh, saudara. Itu saya bawa, cara itu saya bawa, saudaraku, untuk membesarkan anak saya pada waktu masa-masa kecil, saudaraku. Dan itu juga saya bawa di dalam pelayanan, saudara. Saya bawa dalam pelayanan. Saya melihat bahwa Tuhan, keadilan dan hukumnya itu di depan. Tapi Tuhan beda. Firman Tuhan, memang pijakan Tuhan itu adalah keadilan dan hukum. Amin, Bapak Ibu. Tetapi yang berjalan di depan adalah kasih dan kesetiaan Tuhan. Saya diterima. Saya gak perlu membayar kesalahan saya dulu supaya saya mendapatkan kasih Tuhan. Saya gak perlu berupaya susah payah dulu supaya saya diterima. Kenapa? Karena saya anak. Saya bisa datang kapan aja, bahkan ketika saya salah mengambil keputusan. Saya merdeka, saudaraku. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya merdeka. Jiwa saya bisa tentram, saudaraku. Kita buka sebentar, saudaraku. Lukas 15 ayat 28 sampai 30. Dikatakan begini ya. Saya baca ayat 28 saja sampai 30 ya.
Ini tentang anak sulung, saudaraku. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Siapa dari antara bapak ibu, anakmu yang rapotnya merah, pulang ke rumah, dibuat pesta gitu loh saudara. Kayaknya gak ada gitu ya saudara. Tapi bapak di surga tuh aneh saudara. Ini anak benar-benar gagal, habis harta yang dikasih oleh orang tuanya. Tapi begitu dia menyadari kesalahannya, dia pengen jadi babu aja pun gak apa-apa. Tapi Bapak gak dengar kata-kata anaknya. Dia bilang, kasih jubah yang baru, kasih cincin bagi dia, buat pesta yang besar. Saudara bisa paham seperti apa Bapak kita? Tapi saya mau beritahu, kasihnya bukan murahan saudara. Saudara harus mengerti dari satu sisi yang lain. Bapa kita memang Allah yang baik dan setia. Tapi saudara harus sadar ada hukum tabur tuai. Orang yang berulang kali melakukan kegagalan, yang berpikir bahwa Allah itu baik, dia akan menerima dan memakan buahnya. Itu bukan hukuman kutukan dari Tuhan. Hukum yang sudah dibuat oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Ada hukum tabur tuai di sana. Tapi Allah sendiri beritahu nih saudaraku, sebuah gambaran yang jelas, perumpamaan yang diberikan oleh Yesus. Saudara, anak sulung itu adalah menggambarkan sebuah kesetiaan. Benar gak saudaraku? Dia setia loh saudaraku. Dia setia kepada tanggung jawabnya di rumah bapaknya. Tapi anehnya saudaraku, waktu adiknya pulang dia marah saudaraku. Dia marah saudaraku. Karena apa? Dia menempatkan hukum dan keadilan di depan. Gak adil, gak fair. Saudara yang merasa dirimu diperlakukan tidak adil, saudara yang selalu berkata tidak fair, saudara tidak akan bisa memahami ini. Gak paham saudaraku. Gak paham tentang kasih dan kesetiaan berjalan di depan. Gak ngerti, gak paham. Untuk shifting dari situ kepada kasih dan kesetiaan, saudara butuh kasih karunia. Ada pengalaman-pengalaman di mana saudara harus mengalami titik nol dalam hidupmu. Saya merasakan itu saudara. Gak berdaya, gak merasa ada apa-apa lagi. Benar-benar di titik nol. Sampai saya melihat bahwa kegagalan saya itu saya gak perlu bayar. Tuhan yang angkat saya dengan kasih karunia-Nya. Itu anugerah. Saya baru paham. Jiwa saya damai. Saya bisa tenang saudaraku. Anak yang sulung, yang merasa diperlakukan tidak adil saudaraku, dia akan protes, marah dan bersungut-sungut. Saudara, kalau sering ada pernyataan dalam pikiran kita tentang keadilan, saya mau beritahu, saudara tidak akan pernah mendapatkan keadilan di dunia ini. Percayalah. Nggak pernah. Karena ukuran keadilan itu adalah standarnya kita. Diri kita. Buat kita tuh nggak adil, tapi buat orang lain sih nggak ada masalah gitu loh saudara. Saudara, kalau kita menuntut keadilan, kita nggak akan pernah, hati kita nggak akan pernah damai. Belajarlah dari kesetiaan Tuhan. Release saudaraku, let it go. Amin saudara.
kesetiaan Tuhan yang akan mengangkat saudara. Kesetiaan Tuhan yang akan menjawab hidup saudara. Kesetiaan Tuhan yang akan membuktikan janjinya dipenuhi dalam hidup kita. Amin, saudara. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga adalah, Pak, udah habis waktu saya, Pak, ya? Belum ya? Yang ketiga, saudaraku, kesetiaan Allah itu menggembalakan kita pada masa proses hidup kita sampai selesai. Ini yang ketiga. Amin, saudaraku. Tuhan menggembalakan kita dengan kasih setianya selama masa proses hidup kita sampai tuntas. Amin, saudara. Keluaran 15 ayat 13 dikatakan demikian. Ayo kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3, ya. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Saudara, di padang gurun, saudaraku, bangsa Israel yang dituntun Allah keluar dari Mesir. Saudara, dengan kasih dan kesetiaan Tuhan, Dia tuntun, saudaraku. Prosesnya sampai tuntas. Kalau saudara sedang mengalami masa-masa proses dalam hidup, ingat, Dia gak akan pernah lepaskan tanganmu. Kalau Tuhan sudah pilih saudara sebagai anaknya, saudara kasih. Sejauh saudara lari, bahkan saudaraku ke lembah kelam sekalipun, ke ujung dunia sekalipun, Roh Tuhan akan kejar kita. Ada satu pengalaman yang luar biasa waktu itu Pak Hesron, ya. Saudara, ada satu jemaat kami, saudara, dia sejak dari SMA itu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Hidup benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan, melayani, ya, menjangkau jiwa dan sebagainya. Tapi ketika dia menikah dengan orang yang berbeda agama. Dia jauh dari Tuhan, lari dari Tuhan. Saudara yang kasih, satu kali ketika kami pergi, ada sedikit ada ladang kami, saudaraku, itu 1,5 jam dari Medan, saudaraku. Kami ke Stabat, saudaraku, setiap hari Senin, saudara kami selalu pergi ke sana, ke ladang, ya, saudara, dengan Pak Hesron. Nah, saudara, waktu istirahat, Pak Hesron itu, saudara, ditelepon sama satu orang, ya. Dia bilang begini, Bang, abang lagi duduk ya? Iya, kenapa? Kok kamu tahu? Iya, aku ada di belakang abang, katanya. Dia lihat, saudaraku. Lalu kemudian saudaraku, orang itu datang, dia bawa kerupuk. Saudara tahu kerupuk? Dia jualan kerupuk. Padahal ini orang sarjana dan pintar, saudaraku. Hidupnya benar-benar merosot tajam dan dia cuma jualan kerupuk, saudara. Dia jualan kerupuk, jalan kemana-mana, saudaraku. Lalu kemudian saudara Pak Hesron mulai ngobrol dengan dia dan ajak dia, saudaraku, untuk pergi ke gereja. Dia datang, saudaraku. Minggu kedua dia datang sama istrinya, yang padahal beda agama, saudaraku. Datang ke gereja, dia bawa anak-anaknya, saudaraku. Tapi 2 minggu kemudian gak kelihatan lagi. Ternyata dia sakit, saudaraku. Dia tabrakan dan dia sakit parah, saudaraku. Minggu berikutnya, saudara yang kekasih, dia meninggal. Saudara yang kekasih, Tuhan tetap menjumpai dia di akhir masa hidupnya. Karena dia adalah orang pilihannya Tuhan. Kemanapun dia lari, Tuhan akan kejar. Karena dia adalah miliknya Tuhan. Amin, saudara. Saudara yang kasih, saya ingin beritahukan kepada saudara, kalau saudara adalah orang yang dipilih Tuhan, saudara, mari kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena saudara tidak setia atau setia pun, saudara adalah tetap miliknya Tuhan. Cuma nanti pada akhirnya, di kekekalan, mahkota saudara yang menjadi perbedaannya, saudara. Aduh, sayang banget ya, kalau toh di surga, kenapa saya gak setia, kan gitu, saudara.
Ya kan saudara? Nah, jadi saya ingin memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu setia dalam seluruh proses kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Keluaran 15 ayat 13 tadi katakan, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Sampai akhir, saudaraku. Jangan pernah menyerah, saudaraku. Yang paling penting adalah fokus dan arahkan pandangan kita kepada Kristus. Belajar sabar, saudaraku. Karena akan ada batas waktu tertentu. Seluruh kesulitan kita, seluruh penderitaan kita ada batasnya. Ada titik tertentu di mana itu berakhir. Tidak ada persoalan yang tidak berakhir. Ada titik tertentu dia akan berakhir. Jalan terus, saudaraku, setialah. Jalan terus, sabarlah. Sampai kau lihat ada tangan Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang hebat atas hidup kita. Amin. Firman Tuhan yang terakhir, saudaraku. Ibrani 10 ayat 36 dikatakan begini. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Jadi Allah yang melakukan segala sesuatu. Proses dalam hidup kita, saudara, bukan cuma ujian yang kosong. Tetapi semua punya maksud dan tujuan. Semuanya punya nilai di hadapan Allah. Mari saudaraku, kita belajar untuk setia. Dan belajar untuk tekun sampai berakhir masa proses itu. Setiap kita, semua dari kita mengalami proses. Jangan saudara lari dan menghindar. Karena setiap orang yang dikasihi oleh Allah, dia pasti diproses oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara harus ingat itu. Bukan cuma saudara. Hamba Tuhan hebat sekalipun, saudaraku. Semuanya kena proses. Nabi-nabi Tuhan semuanya berjalan di dalam proses Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah tidak setia terhadap janjinya. Dia akan buktikan kepada kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala.